Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon, yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus, dan Yohanes, Filipus, dan Bartolomeus, Matius, dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang yang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Hari ini tanggal 28 Oktober, gereja kita merayakan pesta Santo Simon dan Santo Judas Rasul. Siapakah kedua rasul ini? Rasul pertama yang kita pestakan hari ini adalah Rasul Simon. Dia dikenal dengan sebutan Simon Zelot. Julukan Zelot itu berarti yang rajin, yang meluap semangatnya. Gelar ini juga diberikan kepadanya karena dia termasuk salah seorang penganut aliran Zelot yang sangat fanatik, berpegang teguh pada hukum Taurat, dan yang turut ambil bagian dalam pemberontakan melawan penjajah Romawi. Pada akhirnya semangatnya yang bergelora itu lambat laun berubah menjadi gelora dan semangat untuk memahami Yesus dan ajarannya. Menurut tradisi, Rasul Simon mewartakan Injil di Mesir, kemudian bergabung dengan Rasul Judas pergi ke Mesopotamia. Dan dari sana mereka pergi sebagai misionaris ke negeri Persia, Iran, hingga akhirnya menemui ajalnya sebagai martir di sana bersama Rasul Judas pada abad pertama. Rasul yang kedua yang kita pestakan hari ini ialah Rasul Judas, yang bukan Judas Iskariot. Ia disebut juga Tadeus, yang berarti yang berani. Tradisi mengakui bahwa dialah penulis surat Judas yang cukup singkat itu, yang hanya 25 ayat. Surat itu berisi dorongan semangat dan peneguhan kepada umat Kristen yang berada dalam krisis akhlak pada masa itu. Rasul Judas Tadeus inilah yang mengajukan pertanyaan yang terkenal kepada Yesus pada perjamuan malam terakhir. Dia bertanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Dan Yesus menjawabnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Hal yang menarik dari kedua rasul ini ialah bahwa keduanya berani mengubur ambisi mereka dan menjadi pengikut Yesus. Kesetiaan keduanya ditunjukkan dengan mewartakan Injil sampai di Persia.
di mana akhirnya mereka menjadi martir. Darah mereka menjadi sumber kehidupan gereja. Injil hari ini berkisah tentang Yesus memilih 12 rasulnya. Mereka bukanlah orang-orang hebat dan istimewa, tetapi dipilih oleh Yesus sendiri. Yang paling penting adalah mereka menunjukkan gairah dan semangat yang tinggi. Apakah mereka selalu berhasil? Tentu saja tidak. Mereka kadang gagal untuk memahami karya Allah dalam diri Yesus. Tetapi mereka tetap setia, bangkit kembali mengikuti Yesus apapun risikonya. Bahkan hampir semuanya rasul itu menumpahkan darah untuk pertumbuhan gereja. Pada hari ini juga bangsa kita Indonesia memperingati Sumpah Pemuda yang dikumandangkan sekelompok pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928 yang silam. Sumpah itu menyatukan kita sebagai bangsa yang dengan berani dan tegas menyatakan tekad bersama, yaitu satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia, dan satu tanah air Indonesia. Di tengah bangsa ini, gereja kita juga memiliki orang-orang muda Katolik yang mempunyai gairah yang tinggi dalam mengikuti Kristus dan menjadi saksinya. Bahkan tidak jarang, gairah itu ditunjukkan oleh orang muda Katolik yang menguburkan ambisi dan keinginan pribadinya untuk mengikuti Kristus dan hidup seperti Kristus. Paus Fransiskus pernah mengatakan, muda bukanlah melulu dalam arti usia atau waktu, tetapi lebih pada kondisi pikiran. Kita akan senantiasa muda jika selalu menerima kekuatan sabda Allah yang baru, menerima kehadiran Kristus setiap hari, dan menerima kekuatan rohnya dalam hidup kita. Kita akan selalu bersemangat muda jika mampu kembali pada sumbernya. Kita akan selalu muda dalam pikiran, selalu muda dan bergairah untuk menjadi murid Kristus. Usia bukanlah halangan untuk mempunyai pikiran yang selalu muda, menjadi saksi cinta kasih Allah. Semoga Santo Simon dan Santo Judas menjadi teladan kita, agar semangat kita selalu bergelora muda untuk senantiasa tergerak berbagi kasih dengan siapa saja yang kita jumpai, lewat cara hidup kita, lewat tindakan, dan lewat tutur kata kita yang mencerminkan murid Kristus.